Awas Bapak Ibu sekalian, banyak orang tidak sadar kalau kebiasaan kecil di pagi hari justru bisa diam-diam mempercepat penuaan, melemahkan sendi, dan merusak jantung. Bayangkan, baru bangun tidur tubuh terasa lemas, kepala berputar, bahkan napas terasa sesak. Ini bisa jadi tanda bahwa rutinitas pagi Anda selama ini salah. Saya ingin tahu dari kota mana Anda menonton sekarang. Silakan tulis di komentar. Sekaligus bagikan pengalaman pribadi. Apakah pagi Anda biasanya penuh semangat atau justru sering lesu dan tidak bertenaga? Om Anda sama Teteka Thomas Media Stenum. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan tips penting seputar kesehatan lansia. Karena setelah ini kita akan bongkar 7 rahasia pagi yang bisa membuat tubuh lebih kuat, pikiran lebih segar, dan usia lebih panjang. Ada satu kebiasaan pertama yang sangat sederhana tapi sering diabaikan, padahal bisa membantu menjaga kesehatan hingga usia 100 tahun kita akan ungkap sebentar lagi. Kebiasaan pertama yang wajib dilakukan lansia di pagi hari adalah minum air putih hangat segera setelah bangun tidur. Jangan remehkan karena segelas air hangat bisa membantu membilas racun yang menumpuk semalaman, melancarkan pencernaan, serta menjaga tekanan darah tetap stabil. Bayangkan sensasi hangat yang mengalir ke tenggorokan, menenangkan perut, dan membuat tubuh terasa lebih segar. Bagi lansia hal ini penting karena dehidrasi ringan saja bisa menyebabkan pusing, mudah lupa, bahkan jantung berdebar. Mulailah dengan setidaknya 1 gelas air hangat setiap pagi sebelum aktivitas lain. Jika ingin lebih bervariasi, tambahkan irisan lemon atau sedikit madu untuk memberi rasa segar sekaligus dorongan energi alami. Banyak penelitian menunjukkan bahwa hidrasi yang baik di pagi hari memperkuat fungsi otak dan mencegah sembelit kronis yang sering dialami lansia. Masih ada kebiasaan lain yang lebih mengejutkan dan efeknya bisa langsung terasa pada tubuh setelah rutin dilakukan. Kebiasaan kedua yang terbukti sangat bermanfaat bagi lansia adalah melakukan jalan kaki ringan di pagi hari. Meskipun hanya 10-15 menit, udara segar pagi hari yang masih terasa sejuk dan sinar matahari lembut yang menyentuh kulit bisa membantu tubuh memproduksi vitamin D alami. Sangat penting untuk menjaga kepadatan tulang dan kesehatan sendi. Gerakan sederhana ini juga melancarkan peredaran darah, menstabilkan kadar gula, serta membuat jantung lebih kuat. Bayangkan langkah perlahan menyusuri halaman rumah atau jalan kecil di sekitar lingkungan. Sambil mendengar kicau burung dan merasakan embun pagi yang menempel di daun, tubuh terasa lebih segar dan pikiran lebih tenang. Banyak lansia mengaku setelah rutin berjalan pagi, tidurnya jadi lebih nyenyak dan rasa nyeri di lutut berkurang. Kabar baiknya, kebiasaan ini tidak memerlukan biaya, hanya kemauan. Dan setelah berjalan kaki, ada satu rutinitas sederhana lain yang tak kalah mengejutkan karena mampu menyehatkan paru dan memperkuat daya tahan tubuh. Kebiasaan ketiga yang sangat penting bagi lansia adalah melakukan latihan pernapasan dalam setelah bangun tidur. Caranya sederhana, duduk dengan nyaman, tarik napas pelan lewat hidung hingga perut terasa mengembang, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi beberapa kali sampai tubuh terasa lebih rileks. Sensasi udara segar yang masuk ke paru-paru membuat dada terasa lega dan kepala lebih ringan. Kebiasaan ini membantu meningkatkan kapasitas paru, memperlancar oksigen ke otak, dan menurunkan ketegangan otot yang sering muncul akibat stres. Bagi lansia, oksigen yang cukup sangat penting untuk menjaga daya ingat, mengurangi rasa cemas, dan mencegah mudah lelah. Bahkan penelitian menunjukkan, latihan pernapasan teratur mampu menurunkan tekanan darah serta menstabilkan detak jantung. Bisa dilakukan di teras rumah sambil menikmati sinar matahari pagi atau sambil duduk di kursi favorit. Meski terlihat sepele, manfaatnya besar dan sering mengejutkan banyak orang. Dan setelah ini ada satu kebiasaan lain yang makin memperkuat daya tahan tubuh dan membuat otot terasa lebih lentur. Kebiasaan keempat yang sebaiknya tidak dilewatkan lansia setiap pagi adalah melakukan peregangan ringan. Gerakan sederhana seperti merentangkan tangan ke atas, memutar bahu, menundukkan kepala perlahan, atau menekuk lutut sambil duduk bisa membantu melenturkan otot dan mengurangi kekakuan sendi. Bayangkan rasa hangat yang menjalar ke seluruh tubuh ketika otot mulai meregang, sendi terasa lebih longgar, dan tubuh tidak lagi kaku seperti papan setelah bangun tidur. Peregangan juga membantu melancarkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh, sehingga energi lebih cepat bangkit. Alike. Lansia yang rutin melakukan peregangan cenderung lebih mudah bergerak, tidak cepat jatuh, dan memiliki postur tubuh lebih stabil. Bahkan banyak dokter menyarankan peregangan ringan di pagi hari untuk mengurangi risiko nyeri punggung kronis.
Tidak perlu gerakan rumit, cukup 5-10 menit setiap pagi sudah memberi perbedaan besar. Jika dilakukan sambil menarik napas dalam, manfaatnya akan berlipat ganda. Setelah tubuh terasa lebih lentur, ada kebiasaan lain yang bisa menguatkan daya pikir dan menjaga semangat sepanjang hari. Kebiasaan kelima yang tak kalah penting adalah sarapan bergizi seimbang. Banyak lansia masih menyepelekan sarapan, padahal tubuh membutuhkan energi untuk memulai hari. Pilihlah makanan sederhana namun bernutrisi, seperti semangkuk oatmeal hangat yang lembut di lidah, sepotong roti gandum dengan telur rebus, atau buah segar yang manis dan berair. Sarapan sehat membantu menstabilkan gula darah, memberi tenaga untuk otak agar tetap fokus dan menjaga metabolisme tetap aktif. Hindari makanan berminyak berlebihan atau terlalu manis, karena bisa memicu kolesterol tinggi dan membuat tubuh cepat lelah. Lansia yang rutin sarapan bergizi biasanya lebih bersemangat, tidak mudah mengantuk di siang hari, dan memiliki daya tahan tubuh lebih baik. Bayangkan aroma kopi atau teh hangat yang menemani gigitan roti gandum. Suasana pagi terasa lebih nikmat sekaligus menyehatkan. Sarapan bukan soal kenyang saja, melainkan investasi kesehatan jangka panjang. Dan setelah tubuh terisi energi dari makanan sehat, ada satu kebiasaan sederhana lain yang justru memperkuat ingatan dan menjaga ketajaman otak. Kebiasaan keenam yang sangat bermanfaat bagi lansia adalah melatih otak di pagi hari dengan membaca atau menulis singkat. Tidak perlu buku tebal, cukup membaca artikel kesehatan, ayat suci, atau berita ringan sambil menyeruput teh hangat, rasakan aroma harum yang menenangkan dan membuat pikiran lebih fokus. Bisa juga menulis catatan kecil berisi rencana harian atau sekadar menuangkan perasaan di buku harian. Aktivitas ini terbukti merangsang kerja otak, memperkuat daya ingat, dan mencegah penurunan fungsi kognitif yang sering dialami di usia lanjut. Bayangkan jari yang bergerak pelan menulis di kertas, atau mata yang menelusuri huruf demi huruf, otak pun ikut aktif bekerja. Kebiasaan sederhana ini mampu menjaga semangat pagi sekaligus melatih konsentrasi. Lansia yang rajin membaca atau menulis biasanya lebih ceria, mudah berkomunikasi, dan tidak gampang lupa. Bahkan banyak penelitian menyebut aktivitas literasi singkat di pagi hari mampu menurunkan risiko demensia. Setelah pikiran terasa, ada kebiasaan terakhir yang bisa menjaga hati tetap tenang dan membuat hidup terasa lebih bahagia. Kebiasaan ketujuh yang sering dianggap sepele namun berdampak besar adalah meluangkan waktu sejenak untuk bersyukur dan berdoa di pagi hari. Duduk dengan tenang, tarik napas pelan, lalu ucapkan rasa syukur atas kesempatan bangun di hari baru. Rasakan ketenangan yang mengalir ketika hati diliputi perasaan ikhlas. Pikiran pun menjadi lebih ringan. Bagi lansia, momen singkat ini mampu menurunkan stres, menstabilkan tekanan darah, dan memperkuat kesehatan mental. Bayangkan hangatnya sinar matahari pagi yang menyentuh wajah, suara alam yang menenangkan, dan hati yang dipenuhi doa tulus untuk keluarga tercinta. Kebiasaan sederhana ini membuat hari terasa lebih bermakna, meningkatkan semangat hidup serta mencegah rasa kesepian yang sering menghampiri di usia lanjut. Banyak penelitian psikologi membuktikan bahwa orang yang rutin bersyukur cenderung lebih bahagia dan panjang umur. Tidak memerlukan biaya maupun tenaga, cukup beberapa menit setiap pagi sudah memberi perubahan besar. Setelah 7 kebiasaan ini dijalani, tubuh terasa lebih sehat, pikiran lebih jernih, dan hidup jauh lebih berkualitas. Sejumlah penelitian medis menunjukkan bahwa kebiasaan pagi memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan lansia. WHO mencatat hidrasi yang cukup di pagi hari mampu menurunkan risiko stroke hingga 1/4, sementara aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki terbukti memperkuat jantung dan menurunkan tekanan darah. Sebuah jurnal kesehatan di Amerika bahkan menemukan bahwa lansia yang rutin melakukan peregangan sederhana setiap hari memiliki mobilitas lebih baik dan risiko jatuh lebih rendah. Latihan pernapasan dalam pun tidak kalah penting, karena membantu menurunkan hormon stres kortisol yang biasanya tinggi saat bangun tidur. Sementara itu, sarapan bergizi seimbang mampu menjaga kestabilan gula darah dan mencegah tubuh cepat lelah. Aktivitas mental seperti membaca atau menulis singkat terbukti menjaga fungsi kognitif, menurunkan risiko demensia, dan meningkatkan daya ingat. Dan terakhir, rasa syukur serta doa di pagi hari, menurut psikologi positif, terbukti meningkatkan hormon kebahagiaan serotonin. Semua temuan ilmiah ini memperkuat alasan mengapa 7 kebiasaan sederhana tersebut sebaiknya dijalani secara konsisten setiap pagi. Tubuh manusia bekerja seperti mesin yang butuh perawatan sejak pagi, dan setiap kebiasaan yang dilakukan akan memicu mekanisme tertentu. Saat minum air hangat, cairan membantu merangsang gerakan usus sehingga pembuangan racun lebih lancar. Jalan kaki ringan membuat otot berkontraksi sehingga memompa darah lebih cepat ke seluruh tubuh, menyalurkan oksigen segar ke otak dan jantung. Latihan pernapasan dalam meningkatkan kapasitas paru sekaligus memperbaiki keseimbangan oksigen dan karbon dioksida sehingga tubuh terasa lebih rileks. Peregangan sederhana melumasi sendi dengan cairan sinovial menjadikan gerakan lebih fleksibel dan mengurangi risiko nyeri. Sarapan bergizi memberikan glukosa stabil yang dibutuhkan otak agar fokus, sementara protein dan serat menjaga kenyang lebih lama.
Membaca atau menulis menstimulasi jaringan saraf, menjaga sinapsis tetap aktif agar daya ingat terlatih. Dan ketika bersyukur, hormon stres menurun, digantikan oleh peningkatan serotonin serta dopamin yang menenangkan hati. Semua proses ini bekerja berlapis-lapis menghasilkan efek positif yang saling memperkuat kesehatan lansia. Ketujuh kebiasaan pagi tadi memberi dampak nyata bagi sendi dan tulang lansia, bagian tubuh yang paling rentan rapuh seiring bertambahnya usia. Minum air hangat membantu menjaga cairan sendi tetap cukup sehingga pergerakan lebih halus. Jalan kaki ringan memperkuat otot sekitar lutut dan pinggul, mengurangi risiko osteoartritis. Peregangan membuat otot dan ligamen lebih lentur, sehingga rasa kaku setelah bangun tidur berangsur berkurang. Paparan sinar matahari pagi ketika berjalan juga membantu tubuh memproduksi vitamin D yang sangat penting untuk kepadatan tulang. Bayangkan sinar hangat yang menyentuh kulit, membuat tubuh terasa lebih bertenaga, sekaligus melindungi tulang dari pengeroposan. Lansia yang rutin melakukan kebiasaan ini cenderung lebih jarang mengalami nyeri punggung kronis atau patah tulang akibat terjatuh. Bahkan, penelitian menunjukkan kombinasi olahraga ringan dan hidrasi cukup mampu menurunkan risiko patah tulang pinggul hingga hampir sepertiga. Semua manfaat ini menjadi bukti bahwa langkah kecil setiap pagi adalah investasi besar untuk sendi dan tulang yang kuat hingga usia lanjut. Ketujuh kebiasaan pagi tadi juga memberi perlindungan besar bagi kesehatan jantung dan sistem peredaran darah lansia. Minum air hangat segera setelah bangun membantu mengencerkan darah yang cenderung lebih kental di pagi hari, sehingga risiko penyumbatan berkurang. Jalan kaki ringan melatih otot jantung memompa lebih efisien, menjaga tekanan darah tetap stabil, dan menurunkan kadar kolesterol jahat. Latihan pernapasan dalam memperkaya oksigen dalam darah, sehingga sel-sel tubuh lebih bertenaga dan jantung tidak bekerja terlalu keras. Sarapan bergizi seimbang dengan serat dan protein sehat membantu menurunkan trigliserida serta menjaga kadar gula tetap normal. Bahkan rasa syukur yang diluapkan dalam doa pagi terbukti menurunkan hormon stres, membuat detak jantung lebih teratur. Bayangkan aliran darah yang mengalir lancar ke seluruh tubuh, wajah terasa segar dan napas lebih panjang tanpa terengah-engah. Lansia yang konsisten menjalani kebiasaan ini biasanya lebih jarang mengalami serangan jantung atau stroke. Dengan kata lain, rutinitas kecil di pagi hari bisa menjadi benteng kuat bagi jantung agar tetap sehat hingga usia panjang. Selain sendi dan jantung, 7 kebiasaan pagi juga berpengaruh besar pada kesehatan otak dan pencernaan lansia. Minum air hangat setelah bangun tidur membantu merangsang usus bergerak, sehingga buang air besar lebih lancar dan perut tidak terasa begah. Sarapan dengan makanan kaya serat seperti oatmeal atau buah segar menjaga keseimbangan bakteri baik di usus, yang terbukti berhubungan erat dengan kesehatan otak. Membaca atau menulis singkat di pagi hari membuat sel saraf otak tetap aktif, memperkuat memori, serta melatih konsentrasi agar tidak cepat pikun. Latihan pernapasan dalam pun memberi suplai oksigen melimpah ke otak, membuat pikiran lebih jernih dan mood lebih stabil. Bahkan rasa syukur dan doa yang tulus mampu menurunkan kecemasan serta meningkatkan ketenangan mental. Bayangkan perut yang terasa ringan setelah sarapan sehat, pikiran lebih fokus saat membaca, dan hati terasa damai ketika berdoa. Lansia yang rutin menjalani kebiasaan ini biasanya lebih jarang mengalami gangguan pencernaan kronis dan memiliki daya ingat lebih tajam hingga usia lanjut. Mengabaikan 7 kebiasaan pagi tadi bisa membawa risiko serius bagi kesehatan lansia. Tidak minum air setelah bangun membuat tubuh kekurangan cairan, darah lebih kental, dan risiko stroke meningkat. Melewatkan jalan kaki membuat otot melemah, sendi cepat kaku, dan sirkulasi darah melambat. Tidak melakukan peregangan meningkatkan peluang nyeri punggung dan cedera kecil yang bisa berujung fatal bila terjatuh. Sarapan sembarangan dengan gorengan atau makanan tinggi gula dapat memicu kolesterol, diabetes, dan obesitas. Lalai melatih otak dengan membaca atau menulis mempercepat penurunan daya ingat dan risiko demensia. Tidak melatih pernapasan membuat paru cepat lelah, napas pendek, dan tubuh mudah stres. Bahkan jarang bersyukur di pagi hari bisa membuat hati lebih mudah gelisah, tekanan darah naik, dan daya tahan tubuh menurun. Bayangkan tubuh terasa berat, pikiran mudah bingung, dan semangat hidup menurun hanya karena rutinitas sederhana diabaikan. Inilah mengapa kebiasaan pagi yang terlihat sepele sebenarnya adalah benteng penting untuk melindungi kesehatan lansia. Banyak lansia sering terjebak mitos seputar kebiasaan pagi yang justru berbahaya bila dipercaya. Ada yang mengatakan minum kopi kental saat perut kosong lebih sehat daripada air putih. Padahal kafein berlebihan bisa memicu asam lambung naik, jantung berdebar, bahkan pusing. Ada pula anggapan bahwa olahraga pagi tidak perlu karena pekerjaan rumah tangga sudah cukup, padahal jalan kaki singkat tetap dibutuhkan untuk melatih jantung dan sendi. Sebagian percaya sarapan bisa dilewati agar tubuh lebih ringan. Padahal melewatkan sarapan justru membuat gula darah anjlok dan energi cepat habis. Ada juga yang mengira membaca atau menulis di usia lanjut
tidak ada gunanya karena otak sudah melemah, padahal otak justru perlu distimulasi setiap hari. Bahkan ada mitos bahwa terlalu banyak bersyukur dan berdoa tidak ada kaitannya dengan kesehatan. Padahal penelitian jelas menunjukkan rasa syukur menurunkan stres dan memperpanjang umur. Jadi, penting bagi lansia untuk memilah informasi dengan bijak agar tidak terjebak kebiasaan yang salah dan merugikan kesehatan. Mari kita lihat kisah nyata Pak Suyono, seorang pensiunan guru berusia 78 tahun dari Yogyakarta. Sebelum rutin menjalani kebiasaan pagi, beliau sering mengeluh cepat lelah, sulit tidur, dan nyeri di lutut yang membuat langkahnya terseret. Setiap pagi hanya duduk termenung sambil menunggu waktu makan siang, sehingga tubuh semakin kaku dan pikirannya mudah gelisah. Namun sejak anaknya menyarankan untuk minum segelas air hangat, berjalan kaki sebentar di sekitar rumah, lalu melakukan peregangan dan latihan pernapasan, kondisinya berubah drastis. Sekarang beliau tampak lebih segar, tidurnya nyenyak, dan sudah jarang mengeluh sakit lutut. Sarapan sederhana seperti buah pisang dan oatmeal membuat energinya bertahan hingga sore. Bahkan, ia mulai menulis catatan harian singkat dan setiap pagi mengucap doa syukur. Senyum di wajahnya semakin sering terlihat, semangat hidup pun kembali tumbuh. Kisah ini membuktikan bahwa 7 kebiasaan sederhana mampu mengubah kualitas hidup lansia menjadi lebih sehat dan bahagia. Ibu Ratna, seorang nenek berusia 82 tahun dari Bandung, dulu sering mengalami pusing setiap pagi, mudah lupa, dan merasa cepat lelah meski hanya beraktivitas ringan. Ia terbiasa melewatkan sarapan, jarang bergerak setelah bangun, serta lebih sering menghabiskan waktu di depan televisi. Kondisi itu membuat tubuhnya makin rapuh dan semangatnya menurun. Namun sejak mengikuti saran dokter untuk menerapkan 7 kebiasaan pagi, kesehariannya berubah. Kini ia memulai hari dengan segelas air hangat, berjalan pelan di halaman sambil menikmati udara segar, lalu melakukan peregangan sederhana. Sarapan buah segar dan roti gandum membuat energinya stabil. Ia juga membaca ayat pendek setiap pagi, menulis catatan singkat, serta selalu berdoa dengan penuh rasa syukur. Perubahannya terasa nyata, pusing berkurang, daya ingat membaik, dan ia kembali aktif berinteraksi dengan cucu-cucunya. Kisah ini memberi bukti bahwa tidak ada kata terlambat bagi lansia untuk mengubah kebiasaan dan meraih hidup yang lebih sehat serta bermakna. Bagi lansia yang ingin memulai 7 kebiasaan pagi, kuncinya adalah langkah kecil namun konsisten. Siapkan segelas air hangat di dekat tempat tidur agar mudah dijangkau setelah bangun. Lanjutkan dengan jalan kaki ringan di halaman atau koridor rumah selama beberapa menit saja, tidak perlu jauh. Gunakan kursi sebagai penopang saat melakukan peregangan agar lebih aman. Untuk latihan pernapasan, cukup duduk tenang dan fokus pada tarikan serta hembusan napas. Bisa ditemani musik lembut atau suara burung di pagi hari. Sarapanlah dengan menu sederhana, misalnya bubur kacang hijau, sepotong buah, atau telur rebus, tidak perlu yang mahal. Sediakan buku kecil di meja untuk menulis 1-2 kalimat atau membaca ayat pendek setiap hari. Dan sebelum beraktivitas, sempatkan menutup mata sejenak, bersyukur, serta berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Semua ini bisa dilakukan kurang dari setengah jam, tanpa biaya besar, namun manfaatnya luar biasa bagi kesehatan tubuh, ketenangan pikiran, serta semangat hidup lansia. Agar lebih mudah diingat, berikut checklist sederhana yang bisa ditempel di kamar atau dapur. Pertama, minum 1 gelas air hangat setelah bangun. Kedua, lakukan jalan kaki ringan selama 10 menit di halaman atau koridor rumah. Ketiga, lakukan peregangan sederhana untuk leher, bahu, dan lutut agar tubuh lebih lentur. Keempat, duduk tenang dan lakukan pernapasan dalam beberapa kali. Kelima, siapkan sarapan sehat berupa buah segar, bubur, atau roti gandum. Keenam, luangkan waktu membaca artikel singkat, ayat suci, atau menulis catatan harian. Ketujuh, akhiri rutinitas dengan doa dan rasa syukur. Bayangkan sensasi hangat air yang melewati tenggorokan, embun pagi yang menyegarkan kulit, aroma sarapan yang menggugah selera, hingga rasa damai yang muncul saat berdoa. Checklist ini bisa ditulis dengan huruf besar di kertas warna-warni agar lebih menarik. Dengan mengikuti langkah sederhana setiap pagi, lansia akan lebih bersemangat, tubuh terasa ringan, dan hidup jauh lebih berkualitas. 7 kebiasaan pagi sederhana yang telah kita bahas. Minum air hangat, jalan kaki ringan, latihan pernapasan, peregangan, sarapan bergizi, membaca atau menulis singkat, serta bersyukur dan berdoa. Terbukti mampu memperkuat sendi, menjaga jantung, menyehatkan pencernaan, sekaligus menajamkan ingatan. Jika dilakukan rutin, tubuh lansia akan terasa lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan semangat hidup kembali tumbuh.
Sebaliknya, bila diabaikan, risiko nyeri kronis, cepat lelah, bahkan serangan penyakit berbahaya akan lebih besar. Jadi, mulai sekarang jangan tunda lagi untuk menerapkan kebiasaan ini setiap pagi. Dari 7 kebiasaan tadi, mana yang paling sering Anda lakukan dan mana yang masih sulit dijalani? Tulis jawaban Anda di kolom komentar agar bisa jadi inspirasi bagi penonton lain. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bagikan video ini kepada keluarga atau sahabat yang peduli kesehatan. Nantikan juga pembahasan berikutnya yang akan mengungkap rahasia lain untuk membuat usia lanjut tetap sehat dan bahagia.